Welcome to Abeng Podcast. Lu mau bahas otomotif? Lo mau bahas masalah hidup? Lo mau bahas orang yang sok ngomongin otomotif? Di sini tempatnya. Nah, buat para pendengar pasti kayak denger suara-suara baru ya kan? Nah, boleh dong kenalan di balik suara ini siapa aja? Oh, kenalan dulu ya. Nama gue Gagas Malik dari divisi Research and Development. Nama gue Barik dari Research and Development juga. Nama gue Herbert dari divisi hubungan luar. Terakhir nama gue Farel dari divisi umum. Nah, kita tuh hari ini mau bahas apa sih, Gas? Gue sebenarnya ada sih yang mau gue bahas gitu. Gue bingung aja gitu. Di tongkrongan gue tuh akhir-akhir ini banyak gitu anak-anaknya pada lagi nongkrong tiba-tiba ntar ya gue ke bengkel dulu atau enggak lagi lu lagi di mana? Gue nggak bisa nongkrong, gue lagi di bengkel. Nah, gue tuh bingung kenapa sih hampir 80% dari nongkrongan gue tuh pada bengkel. Lu kalau dulu gimana sih? Waduh, sering juga tuh kayaknya tuh kayak gitu teman-teman gue kayak ditelepon, "Woi nongkrong yuk." Sorry gue lagi di bengkel, bentar ya. Nah, kayak gitu tuh mungkin Herbert sama Farel tuh tahu penyebabnya kenapa sih? Kayaknya nih Ricky. Kayaknya sih yang gue denger sekarang lagi zamannya racing kali nih. Waduh. Orang pada bengkel bikin motornya kenceng gitu kali. Cuma kalau lu gimana menurut lu Bert? Aku setuju banget sama lu, Rel. Denger racing nih, biasanya nih ada yang di up nih. Tahu nggak lu pada yang di apa nih? Apa tuh? Biasanya nih bocah-bocah udah ngebor up sama stroke up. Nah, gimana sih? Gue kagak ngerti nih bor up sama stroke up nih. Oh, bor up sama stroke up ya. Nah, gue juga pernah denger sih bor up sama stroke up itu kayak dia kayak memperbesar ruang bakar kan ya di kendaraan ya. Nah, tapi sebenarnya gue masih kurang jelas juga sih. Ada mungkin lu tahu kali ya. kalau bore up tahu gue ngebesarin diameternya, kalau stroke up memperpanjang jalur si pistonnya gitu sih yang gue tahu. Nah, kalau dari Farel mungkin fungsi bore up tuh apa sih, Ran? Kalau menurut gue ya, dari artinya sendiri, bore up, bornya di up. Nah, Ganat kan. bornya itu diperbesar ukurannya. Kalau stroke up itu berarti stroke-nya atau langkahnya yang diperpanjang. Gitu sih kalau bore up sama stroke up. Kalau menurut gue. Berarti kalau misalkan gue beli motor pabrikan kan ada kan cc-nya gitu. cc-nya 150 gitu. Kalau gue bore up atau gue stroke up berarti nggak 150 cc lagi dong. Iya, kayak gitu. Biasanya kan anak-anak sekarang, waduh 62 nih, waduh berapa ini 66 ya kan? 69, 79. Iya. Itu tuh kalau kayak gitu tuh biasanya kayak ya karena udah di bore up, itu ukuran pistonnya semakin membesar gitu. Oh berarti dia biasanya yang anak-anak tuh nyebut tuh 62 John, 64 John, 120 John. Bener. Itu kegedean bos, Hino itu. Hino. Oh iya, bisa dong, nggak salah dong, nggak masalah. Sekali betul langsung ke bulan kayaknya. Oh boleh, beda lagi sih itu kayaknya. Oh iya. Tapi lu ada nggak sih teman-teman, salah satu teman lu nih yang atau enggak lu dari lu pribadi, lu punya kendaraan yang lu bore up nggak sih? Waduh, sampai sekarang sih belum sih. Kalau ada rencana ya ada rencana. Oh, lu ada rencana lah ke depannya lah. Kan kayak anak-anak sekarang itu kan di tongkrongan. Betul lu berapa ya gitu kan? 62, berapa gitu kan? Sabi banget gitu. Tapi ya lagi budget pelajar mungkin jadi belum bisa gitu ngebor up. Nah, kalau dari teman-teman mungkin pengen tanya teman-teman yang lain. Lu berdua Ral gimana Ral sama Herbert nih? Kalau gue curiga sih. Kayaknya udah banyak oli-olinya nih. Oh iya. Kalau gue bingung sih ngeborap apa kagak. Gue ngeri aja kalau gue borap kan gue lihat rata-rata pada bermasalah nih motornya nih. Itu dari temen lu. Lu punya temen yang di bore up gitu. Ya teman gue yang udah di bore up, motornya udah di bore up maksudnya. Oh iya motornya udah di bore up. Ya. Bermasalah mulu anjing, makanya gue bingung nih gimana ya. Kalau dari Herbert nih udah ada kendaraan yang di bore up belum sih, Bert? Nah itu dia. Lu tahu gak sih motor gue tuh yang Thunder cakep banget tuh warna merahnya tuh.
Iya, Jana. Keren. Nah, gue pengen tuh motor gue di bore up. Tapi temen gue yang punya nih, Thunder juga di bore up. Tapi jeleknya nih, pistonnya salah ukuran, Bray. Waduh. Efeknya apa tuh? Wah, efeknya tuh ya, uang bakarnya jadi hancur dah. Jadi aneh banget. Jadi kalau mau ngebor up gue mikir-mikir dulu deh. Asli. Pasti itu kalau kata mekaniknya belum ngopi sih kalau kata. Waduh, iya kayaknya. Mungkin ngantuk, masih ngantuk kan, bisa jadi. Atau Nggak salah dong, manusia juga dong, manusia atau juga dong. mekaniknya lagi, aduh beli susu bayi nggak cukup duitnya nih. Iya, betul banget sih, nggak ini sih, nggak salah. Tapi ya ini ya gue denger dari temen gue katanya kalau lu borap doang motor lu nggak kenceng, kata lu harus apa lah ecunya diapain tuh, itu apa sih maksudnya? Nyeting ecu guys katanya nih. Waduh. Remap Masuk sih temen gue juga banyak sih yang kayak gitu. Banyak yang remap ya. Ya remap tuh sebenarnya kalau yang gue tahu nih, kalau remap tuh dia kayak sebenarnya bahasanya kayak ngehack gitu sih. Jadi dia udah dapat settingan bawaan dari pabrik, terus dia ganti lagi, dia setting ulang lah bahasanya. Jadi remap ini yang setahu gua, lu bisa nge-remap ecu standar, cuman itu susah banget, cuman ada beberapa bengkel yang bisa. Tapi lu bisa beli ecu aftermarket yang lu udah bisa untuk ngubahnya tanpa hacking gitu. Istilahnya gitu sih. Dan Lu kalau nge-remap ecu tuh ngapain aja sih, apa aja yang diubah? kalau nge-remap ecu sebenarnya lu lebih fleksibel sih. Lu bisa ngatur pengapiannya kapan, lu bisa nambah debit bensinnya berapa banyak, terus ya lu bisa bervariasi juga, lu bisa kayak istilahnya timing kuda bos. betul bro, nggak salah bro. Kalau ngomongin ecu tadi, biasanya kan anak-anak sekarang keju cuken ya. Kalau cuken tuh masuknya apa sih? Ecu apa tuh? Kalau cuken masuknya ecu aftermarket dong, bukan bawaan dari pabrikannya. Jadi kita beli, kita udah bisa nyeting, gampang banget. Kalau nggak salah dia itu bisa disetting lewat handphone juga sih kalau misalnya lu punya mode Bluetooth-nya. Jadi ya lebih mendukung untuk racing lah, budget mahasiswa boy. Kalau dari Herbert sendiri nih Bert, motor lu tuh bisa di remap nggak sih Bert? Motor gue yang mana nih guys? Yang Thunder dong. Yang Thunder merah katanya mempesona itu sih Ber. Aduh, denger sih ya. Kayaknya bisa sih di ecu. Tapi gue bingung nih, merek ecu menurut gue yang paling bagus apa nih? Kan denger juken tuh. Ada lagi yang di atasnya? Tahu sih gua. Ada banyak sih. Kalau parah coba dikit namanya. Kalau dari gue sih kemarin ya gue sempat baca ada namanya Haltech Ber. Apa tuh? Haltech itu dia kalau nggak salah ya ecu standalone tuh ecu yang di luar ori. Setahu gue ada yang namanya Haltech, ada Motec, ada AEM, ada apa lagi gas? Kan lu racing gitu gas. Ada Aracer sih sebenarnya. Kalau Aracer itu udah terkenal bagus, udah. Gue jatuhnya kayak promosi dong ini. Waduh. Guys, siapa tahu. Boleh lah endorse kita. Kalau Aracer yang gue tahu range harganya masih under 10, kisaran 7 sama 3. Tapi ya budgetnya emang udah bukan budget mahasiswa sih hitungannya. Kalau yang tadi lu bahas, kira-kira itu gimana sih keunggulannya apa? Wah, kalau keunggulannya gue kurang tahu sih gas. Gue juga gak pernah nyoba nih. Tapi kalau gue baca-baca di internet nih kayak keren banget nih anjir. Oh, Dan gue juga pernah denger tuh katanya motor bisa pakai ecu mobil, soalnya kan silinder mobil lebih banyak, terus apalagi motor silindernya cuma satu jadi lebih jos pardos geng gitu. Waduh. Jos pardos geng. ganas. Mungkin ada merek-merek tertentu yang ecu mobil bisa dipakai buat ecu motor juga. ganas. Oh ini gas ngomongin ecu kan ya. Gue masih bingung nih, piggyback itu beda kagak sih sama ecu gas? Piggyback, wah sebenarnya itu tuh, zaman sekarang tuh anak-anak pada main piggyback tuh. Apalagi tipe-tipe Aerox NMAX Vespa nih. Waduh, kecap-kecap gitu kan. Motor lo apa tuh ngomong-ngomong? Vespa. Ya, Vespa tapi kenceng cuy. Jadi kalau misalkan apa tadi namanya? Piggyback gas, piggyback. Kalau piggyback itu dia sebenarnya sama. Sebutannya itu kalau yang gue tahu ya, dia itu manipulasi info dari
correction sensor yang ada di motor injeksi masuk ke ECU. Jadi kayak ECU-nya itu ditipu. Nah, dia itu tapi settingannya cuman nggak fleksibel ECU, dia cuman bisa nyeting debit bensin yang disemprotkan, dia nggak bisa buat timing kuda, dia nggak bisa ngatur kapan terjadi pengapiannya. Itu sih dari gua. Ini berhubungan sama Vespa duniawi ya. Temen gue nih sampai gue bosen di tongkrongan nih ya, bahasnya porpol mulu. Itu panjangan dari apaan sih? Nah, porpol tuh kepanjangan dari porting police. Nah, porpol itu apa sih? Jadi kita lebarin saluran intake sama exhaustnya. Tapi itu ngelebarin kayak gitu emang ada efeknya? Efeknya gimana maksud gua? Cuman lebar doang? Jadi si campuran bahan bakarnya kan karena salurannya semakin lebar, berarti bisa lebih makin banyak nyemburin si campuran bahan bakarnya itu. Oh alah. Dan katanya di intake itu di porpolnya tuh nggak halus, jadi rada kasar. Itu mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kayak gitu? Wah, gua nggak tahu sih, Rick. Gua baru denger nih. Nah, itu tuh fungsinya tuh kayaknya buat biar si campuran bahan bakar dan udaranya semakin homogen. Jadi kan dia saling bercampur karena si teksturnya nggak halus gitu. Oh itu gue beringat tuh. Jadi dia dibuat kasar sengaja itu biar adain turbulensi kan, supaya bahan bakar sama si udaranya itu lebih homogen lah ya. Benar. Jadi sebenarnya turbulensi ini kita kadang-kadang diomongin di otomotif tuh buruk. Tapi sebenarnya ada momen di mana turbulensi ini dibutuhkan gitu. Kayak friction, gesekan itu jelek lah. Nama baiknya udah gesekan tuh nggak, kita harus hindari namanya gesekan. Cuman gesekan antar kopling, plat sama kampas kopling kan butuh dong. Kalau slip bahaya. Betul. Jadi kalau itu tuh namanya ngebesarin tuh namanya porting polish gitu, sepaket. Porting polish. Sorry. Yang namanya besar-besar nih pasti mantep nih, berarti yang namanya ngebesar ini. Apa tuh? Ya contohnya porting polish. Oh iya, jelas. Itu kalau porting polish tuh gue ada pertanyaan deh. Itu alatnya khusus lu amplas sendiri sih pakai tangan? Aduh, amplas pakai tangannya sampai keriput gitu mah gimana? Nggak bisa kayaknya ya. Bisa sih, cuman pegel kali ya. Kayaknya butuh berapa tahun. Nah, jadi porting polish itu ada bor khusus, itu kayak mini bor gitu lah. Iya, betul. Sebenarnya ada dua tipe cara juga. Ada yang lu manual pakai bor itu lu pakai tangan, atau dia pakai alat CNC. Jadi jatuhnya lu tinggal nyeting, selesai. Itu doang. Maksudnya tinggal desain jadi gitu. Gini gue penanya nih, gue bingung nih guys. Kan tadi lu ngomong porting dan polish. Sebenarnya kata-kata porting dan polish ini maknanya beda nggak sih antara porting apa, polish apa? Sebenarnya porting polish ini beda sih bro. Beda John. Beda ngap. Ada sekarang ya kan. Beda ngap. Porting itu untuk intake manifold, di mana dia dibesarin tapi nggak dihalusin. Kalau polish itu proses penghalusannya. Nah itu digunain di exhaust manifold karena turbulensi pada exhaust manifold itu kita nggak mau. Kita maunya free flow, nggak ada gesekan di sana. Maksudnya nggak ada turbulensi, ada backflow itu nggak baik mungkin. Cuman di untuk tanpa ada perhitungan ya pinginnya free flow aja gitu. Oh iya, nih gue lu tadi nyinggung intake manifold nih. Setahu gue nih di intake manifold ada lagi nih namanya throttle body. Gue kemarin dengar temen gue throttle body-nya dimodif nih jadi model namanya downdraft. Itu apaan tuh guys? Waduh John, apa tuh John? Ini Herbert nih kayaknya. Soalnya Herbert dia mainin bro, dia anak racing juga bro. Masalah throttle body udah lulus S3 lah dia bro. John S4 ganas John, S4 ST12 sikat bos. Jadi gini bro, ini gue sepengetahuan dari temen gue juga nih ya. Kalau misalnya downdraft itu dari si throttle bodinya atau istilah anak-anak tuh TB itu ada nyambung ke intake manifoldnya. Nah dari throttle body, intake manifold ke head terus ke ruang bakar itu ada aliran udara bro.
Cuman kalau misalnya biasa-biasanya itu bentukannya kayak lengkungan tuh. Kan udara kagak suka tuh yang lengkungan-lengkungan. Oh iya. Nah ya udah jadinya dibuat itu udah prep lurus plok. Nah udah udara masuk. Tapi nih Jadi instan lah ya, instan. Jadi gampang masuknya lah ya. tapi gue ada pertanyaan nih, katanya kalau emang mesin lu standar biasa aja pokoknya gak diapa-apain, di downdraft itu gak guna. Emang bener ya? Sebenarnya gini sih John, kalau menurut gue ya pandangan pribadi gue kayak modifikasi ini lu nggak bisa ngelakuin setengah-setengah gitu, di mana lu cuman bore up, lu cuman stroke up doang. Mungkin berefek sebenarnya kalau misalkan di dyno, kalau misalkan kita coba dyno itu mungkin berefek. Cuman kalau misalkan kita bore up, stroke up tanpa remap ecu, kita tanpa porting polish gitu, itu kalau semuanya digabungin kita jadiin satu, itu peningkatannya lebih kelihatan gitu. Langsung kayak Iya. oke lah kelihatan. Jadi harus seimbang lah, harus proper bos. Bener, kalau emang setengah-setengah halu. Nggak bisa Mending sih, jangan nggak dulu ya, bisa. mending nabung dulu deh. Iya benar, nabung dulu sih. Serah kalau misalkan emang mau nyicil, cuman ya kurang jospar bos geng. Bener, Widih, jospar, bos geng. gas. Masa iya motor lu kalah sama motor tetangga? Iya. Lagi anak kuliahan kan, lu mau kuliah cepet, pakai motor yang cepet. Bener. Betul. Lagi Pak. minjem sih. Kan kuliah bangunnya telat kan ya. Iya, Kadang kan, cuma Bang. telat. Ngaspol. Gitu. Kalau misalkan lu motor lu racing, lu bangun 1 menit sebelum kelas, santai kan? Biasa. Nah, kalau temen gue tuh ini sebenarnya kayak ya gimana ya, sistem modifnya tuh gue rada-rada ini, gue awalnya ngeliat tuh rada aneh lah jujur. Bukan, sebenarnya kita nggak bisa nilai modifikasi gitu, nggak bisa. Kalau lu bilang jelek itu tuh jatuhnya opini bukan fakta bro. Jadi lu nggak bisa dong kayak gitu. Lu bilang kalau itu jelek ya itu emang jelek. Kalau menurut gue itu opini gitu. Nah temen gue ini dia modif pakai ban cacing bos. Waduh. Ban cacing. Apa tuh cacing tuh? Ban cacing tapi ban cacing ini loh, apa emang kelihatannya mungkin gak safety ya kalau misalnya lu miring-miring kan gripnya nggak dapet takutnya. Bener. Tapi pas gue pernah nyobain tuh ya, pas gue nyobain, wah gila, itu bener-bener konstan banget, apa sih, maksudnya responsif banget gitu. Dia bisa ngegas langsung maju, wah gila, gue salut banget sih, gue salut banget kalau misalkan biasanya dipakainya buat apa dah itu? Gue kan dia nggak bisa belok kan? Drag race kayak itu. Iya sih, bisa jadi sih drag race. Lu ada temen nggak sih yang dia modif kayak gitu? Waduh. Kalau kayak gitu tailuk kan biasanya. Iya, tailuk-tailukan boy. Di tongkrongan gue sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi maaf banget buat pendengar kalau kayak gitu, kayak di tongkrongan mungkin dihindari ya gitu. Hindari sih, emang Tapi nggak proper sih ya kayak gitu ya. proper kalau dilihat. Nah kalau Mungkin- para mungkin ada nggak sih? Kalau menurut gue ya, ban cacing kalau lu buat sekedar drag race oke lah kalau lu pakai sekali. Betul banget Cuma sih. kalau buat daily enggak deh, gue safety is number one bro. Wih, Ganas, ganas, bro. Kalau temen-temen Herbert nih tongkrongan ada nggak sih tuh pakai ban cacing gitu kan? Herbert ini gua denger circle-nya emang ban cacing semua bro. Ya, anak ban cacing bro. Gimana tuh, sendiri daerah ada ya, gue sebut aja depannya P belakangnya G, ada lah itu dah. Ada ya betul. Bang? Emang nggak salah bro. Cuman lah utamakanlah safety lah ya. Lu kalau misalkan make kayak gitu yang proper, mungkin lu make buat gerak nggak harian kan. Jangan dipakai buat nikung di jalanan. Takutnya bro, kalau misalkan emang lu jatuh, lu yang sakit, motor lu doang, it's okay, nggak masalah. Cuman gua takut vandalisme, gua takut orang lain kena, kan masalah juga bro. Nggak enak kan. Nama modifikasi ini jadi jelek. Kan apalagi dunia motor sedang kecot deh katanya ya gitu sih. Ya selalu rame lah Rik. Nah ngomongin kecot nih, biasanya kan anak yang ngabers istilahnya kecot gitu kan. Ngomongin suka standar kirian dong bang gitu, standar kirian. Nah, Kirian. Wah itu gue sering banget denger. Gue awal-awal gue jujur gue awal-awal panik gitu. Anjing nih kenapa teman-teman gue pada bilang kirian John, kiri. Jangan-jangan doi komunis. Anjing. ini angkot bang, gitu kan. Untung gue nggak calling polis kan. Habis itu kan gue langsung
Pak, sini ada komunis Pak. Oh kirian maksudnya CVT ternyata. Kalau lu jelasin dong anak Vespa, gue ngerti itu kirian motor gue manual. Di CVT itu ganti roller tuh ya, ganti per CVT, ganti per centrifugal, terus sudut si pulinya juga diubah, terus sama mangkok rollernya tuh dibubut dilandain gitu. Ya mungkin Farel sama Herbert tahu sih apa sih itu dari si kirian ini gitu. Dari gue sih kagak tahu nih Rick, malah gue pengen nanya nih kalau nih yang anak Vespa banget lah, yang kirian banget orangnya nih. Vespa banget nih. Lu fungsinya lu ngupgrade kirian biar apa sih bang? Gitu. Iya, gue juga bingung, gue setuju banget tuh. Gue bingung kirian tuh efeknya apa? Nambah horsepower kan, nambah irit kah atau gimana sih? Gue nggak paham. Mungkin sih nambah kirian tuh supaya mesin lebih responsif aja sih dan bisa jadi nyari top speed atau akselerasi gitu. Settingan ya? Tergantung settingan. Terus ada tips-tips juga nih teman-teman kalau tuh kayak biar nggak si beltnya nggak cepet aus juga, turunnya jangan jauh-jauh lah dari roller yang bawaan pabrik. Misalnya roller bawaan pabrik 14 gitu, turun kayak 13, 12 gitu, jangan jauh-jauh banget. Terus kayak buat teman-teman kan juga kadang ngomong roller yang enteng biar tarikan awal mantep gitu. Nah tapi kalau itu ada juga efeknya juga tarikan atasnya nanti loyo gitu. Kalau lu Bert, lu tahu nggak sih Bert kirian-kirian? Gue nggak paham Bert. Gue kagak paham banget sih guys. Ini gue juga pengen nanya lagi nih. Kalau misalnya kirian gitu lebih diutamain nambahin akselerasi atau tenaganya? Gimana? Biasanya sih buat nambahin akselerasi sih bocah-bocah. Kalau kayak gitu bukan tergantung driver kali ya, maunya kayak gimana ya. Iya. Soalnya kalau misalnya dilihat di race itu dia gue sebagai ini kali ya, mekanik MKC kali ya. MKC itu apa sih? Boleh dicek IG-nya. Promosi nggak? Suka gue gini-gini. Nah, dia itu ya kita nyesuaiin lah sama drivernya gaya berkendaranya kayak gimana sih, dia ngejar akselerasi kah, dia main di RPM tinggi kah, tergantung seperti gitu. Tapi kalau gue misalnya egois nih, mau akselerasi iya, tenaga iya, gimana tuh kira-kira? Lu beli motor baru kalau kayak gitu. Langsung. Lu apa? Gak bisa John, lu kirian doang, lu bisa ke bulan beli apa? Bisa sih John. Tapi nih dari bahasan segini nih, bahasan yang kita bahas gini, kita nggak ngomongin disadvantage-nya bro. Kita nggak ngomongin kekurangannya apa gitu kan. Kalau dari lu tuh seandainya lu punya motor ya, lu mau modif separah apa sih? Atau lu gue nggak ada, gue takut ini soalnya temen gue gini, atau gimana? Kalau gue sih yang kayak masih enak dipakai harian istilahnya, walaupun kan sekarang tuh kayak ada paket-paket istilahnya, paket bore up harian. Nah ya udahlah, bore up gorila. Waduh. Nah bore up harian maksimal tuh kayak gue pengen bore up harian kayak ya udah nggak terlalu lebar bore up banget gitu lah, yang kayak nggak jauh dari CC aslinya. Berarti bore up masih lah ya. Masih lah. Tapi yang bisa buat kalau dari lu Rel, gimana Rel? Apanya tuh gimana? Iya, kalau lu punya kendaraan, kira-kira lu mau kayak gimana sih? Atau lu, gue standar aja lah. Biasanya proper John. Proper. Kalau gue punya kendaraan, gue sih milih standar aja. Gue nih ngenceng-ngencengin. Gue kan orangnya original banget nih. Gak suka gue modif-modif. Oke. Kalau Herbert nih, apa nih? Dia anak-anak ini anak lu tau nggak, gentong setan lu tau nggak ya, motor-motornya. Ini motornya kan harus bore apa dong John? Enggak jatuh John. Gimana? Gue justru kagak guys. Gue justru kalau mau modif nih, aku standaran. Biar ngebonceng nih, nanti gue ngebonceng cewek gue nih, siapa kayak itu aman jadinya. Karena kalau gue pribadi sih, gue tuh bocahnya nggak kencang, jujur aja gue pelan, tapi gue suka racing look gitu, gue bore up tapi gue nggak pakai sampai peak powernya gitu. Jadi ya gue racing ya, lampu depannya gue copot, spion gue copot, spakbor gue copot kan,
Sarangka doang nggak masalah kan. Slow John. Balapan sama Kang Sayur, Racing lu. Padahal gua 2 km per jam slow. trondol. Parah John. Pokoknya John. Mesinnya nggak sekalian dicopot, guys. Katanya Gagas mau ganti jadi mesin ketik apa ya? Biar tek. Nah, terus di modif CVT tuh kalau mencari akselerasi atau tenaga itu bisa derajat pulihnya diubah. Jadi kalau biasanya anak-anak kan 13,5, 13,8 gitu. Nah, itu tuh kayak mengubah derajat si pulihnya itu. Fungsinya apa sih? Kalau derajat kecil itu buat nyari akselerasi. Nah, kalau derajat besar itu buat nyari top speed gitu. Terus ada juga kita ngelubangin mangkok kampas. Fungsinya apa tuh? Fungsinya buat kita kalau ada debu-debu gitu bisa cepat terbuang gitu. Jadi kayak nggak ngebebanin CVT-nya. Terus kayak itu tuh biar motor misalnya kayak kadang tuh anak-anak suka ada suara gredek gitu kan atau kerasa gredek. Nah itu juga bisa ngurangin itu. Kalau masalah pendinginan gimana John? Ngaruh nggak John? Ngaruh juga sih. Ngaruh juga ya. Biar adem lah John ya. Adem John. Jelas bos geng jelas lah bos. Ngap. Bos geng. Nah terus juga dia kan per sentrifugal itu kalau anak-anak biasanya ngomong per kampas ganda tuh. Nah itu diganti tuh buat lebih responsif aja sih motor maticnya. Dan itu kan biasanya ada yang kayak 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm dan sama juga pun sama Persivity itu shadow itu kalau Persivity. Nah tapi buat kayak motor belum di bor apa disarankan sih nggak usah sampai yang per yang paling keras atau bisa dibilang 2000 rpm gitu. Thank you banget John infonya. Ini beat mak gue kayaknya gue mau CVT-nya langsung gue ubah semua lagi kiriannya. Atau John, Pak Sopan. Nah gue biar ke pasar biar cepet John. Oh ya boleh sih John.